Apakah dengan menanam sayur-sayuran yang sederhana saja, tidak ribet, itu bisa menjadi peluang usaha dan menjadi penghasilan tetap bagi kita tanpa perlu menjadi pegawai kantoran ataupun menjadi pegawai negeri? Simak videonya sampai dengan selesai. Kali ini Cici Petani Kantoran mau mengajak teman-teman mengunjungi salah satu yang ada di Kabupaten Tangerang, yaitu kebun sayur-sayuran. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja, berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, latap di kanan, cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di selada gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cici Petani Kantoran. Pagi ini sambil berolahraga pagi, Cici Petani Kantoran mengunjungi salah satu kebun ya. Memang kelihatannya cukup luas ini ya kebunnya. Kita mau cek apakah kebun ini punya siapa, bagaimana hasilnya, dan apakah kalau seperti ini bercocok tanam sayur-sayuran saja itu bisa menjadi peluang usaha. Bahkan bagi kita sebagai umat muslim di bulan-bulan ini tentu sering melihat di tayangan TV, apakah kalau kita hanya bercocok tanam saja seperti ini bisa mewujudkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji di tanah suci. Bahkan video ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman baik yang muda maupun yang tua, dimana kalau aku baca saat ini apabila ada job fair itu selalu diserbu oleh pencari kerja. Keinginannya adalah menjadi seorang karyawan, kemudian menjadi pegawai. Tapi apakah pekerjaan sebagai petani itu dilirik? Yuk kita simak videonya sampai dengan selesai. Lokasi kebun ini sebetulnya tidak jauh ya dari pemukiman padat, dan ini aku tadi lihatnya ini adalah karung-karung sepertinya berisi pupuk. Tadi tanaman yang aku lihat itu adalah tanaman kangkung dan bayam. Ini cukup luas banget dan lokasinya itu di pinggir jalan tol. Setiap hari ramai banget ya orang lalu lalang di sekitar jalan ini atau melewati jalan ini, karena memang ini dekat pabrik-pabrik juga ya. Jadi banyak sekali perusahaan atau pabrik, bahkan ada kawasan industri terdekat sini. Jadi ini ada kebun yang aku lihat, oh ternyata dia menggunakan sistem seperti ini ya teman-teman. Jadi mereka menanam, kemudian untuk pengairannya seperti ada kolam untuk pengairan sawah ini. Nanti aku akan cek tanaman apa saja yang ditanam di sini, dan ternyata ini aku kesini ini seluas ini tanamannya ini adalah tanaman bayam, kangkung, timun, terong. Cukup luas banget. Dan aku tanya untuk tanahnya ini juga sebagian adalah menyewa ya dari perusahaan atau dibilangnya PT, atau juga milik perorangan lainnya yang merupakan lahan tidur. Jadi peluangnya menurut aku kenapa ditanam tanaman yang mudah banget ini adalah tanaman yang ibu-ibu biasanya selalu menemukan di setiap tukang sayur ataupun di pasar. Tanaman kangkung, bayam, timun, kemudian terong itu banyak sekali dan hampir selalu ada. Yang kedua adalah peluangnya adalah memanfaatkan lahan tidur bagi orang-orang yang mempunyai tanah ya. Jadi apabila ada tanah kosong tidak digunakan, kita bisa bekerja sama dengan pemilik lahan tersebut. Apabila kita tidak mempunyai modal yang besar tapi punya modal kemauan yang besar, kita bisa mencari para pemilik lahan yang mau bekerja sama, tidak usah disewa tapi sistem bagi hasil. Jadi ternyata semuanya itu mulainya adalah tidak seluas ini, tapi bertahap bisa menjadi seluas ini. Iya, nanam timun. Kalau di sini beli langsung berapa kayak gini Pak? Beli kilonya berapa kalau langsung? Kalau ini yang jelek mah 5.000, kalau yang bagus 10.000 ya. Jadi tergantung harganya. Jadi tergantung ininya ya, kualitasnya ya. Iya. Yang bagus-bagus kok udah ada yang ambil kali ya Pak? Ada sih yang ambil. Cuman kan nggak semua diambil. Berapa hari kalau timun ini Pak nanamnya? Tiap hari selama berapa ya? 23 hari. Udah panen
panen 23 hari. Oh, kalau kangkung Kangkung mah 2 minggu. saya 2 minggu panen. Ya. Pakai pupuk apa itu, Pak? Jadi aku mau Paling biasa aja. apa Ya, itu, Pak? pupuk kandang sama Oh, gitu ya. berapa hari kasih urea gitu. Urea juga dikasih ya. Berapa Bu? Jadi di sini bisa beli untuk timun langsung ya dari kebun. Cuman 5.000 sekilo tapi tergantung ininya ya Bu ya, tergantung harganya ya. Bisa yang besar kali 10.000 kalau yang besar katanya. Nggak tahu berapa. ini baru panen bisa langsung beli di sini nih. Kayak ibu ini nih. Ibu beli berapa nih Bu? 3 aja 3. Segini berapa Ibu? 5.000 ya. Karena ini langsung dari kebun, langsung beli di sini nih. Jadi kangkung akar kayak gini nih katanya 5.000 ya. Ini langsung dari biasanya 5.002 ya Pak ya. Sekarang Lagi pada mahal. oh kenapa lagi mahal? Tanamannya kali. Ya karena nggak ada yang panen. Nggak ada yang panen. Kalau ini genjer Jajar mah ya rata-rata aja 5.000 kan. 5.000 ya. Ini Dua jadi satu maksudnya. dua jadi ini nih segini. Kalau cabai sekarang berapa Pak? Cabai lagi murah. Hah? Berapa ya? Kita makan biasa. Ya, 5.000-an. 5.000-an. Jadi banyak terus yang beli. Ini aku udah beli ini ya, beli kangkungnya. Jadi kalau yang gede-gede nih timunnya ini katanya 10.000 sekilo ya. Tadi kalau yang kecil-kecil itu hanya 5.000. Ini langsung dari kebun panen ya guys. Nah sekarang kita mau lihat dan nanya cara-caranya kalau lahan seperti ini itu bagaimana sih untuk nanemnya, terutama kangkung. Aku lagi ingin nanam kangkung ya di pabrik, jadi kita mau coba seperti apa. Nah ini jadi Ibu ini sedang panen timun ya Bu ya. Oh, setiap hari ya Bu panen. Setiap hari diambilnya. Wah ada yang besar ada yang kecil. Kalau kemarin mendapatnya banyak. Oh gitu, sekarang udah berkurang kali ya. Kurang udah 20 hari. 20 hari. Ngambil terus tiap Ambil hari. terus tiap hari. Itu tuh masih ada tuh ya. Ah ini dia Bu. Tah ini enggak. Yang ini belum ya. Iya. Kalau ini belum udah. Temenin ibunya ya cari Dari timun mana? ya. Ini karena becek harus pakai. becek. Kos Ibunya kaki pakai- takut ada kiong pecah. Oh Kena kaki. kena kaki nanti Ya, ini luka. Makanya mendingan pakai kos kaki baik Iya. ada dibeli. Betul. Udah dapat segini sehari dapat berapa Bu ini? Kadang kalau lagi banyak sih masih ini baru kadang-kadang 5 karung, 10 5 karung. Oh, Ini dari jam harganya. berapa? Dari Kalau mulai panen. kerja jam 8 Jam 8 sampai jam. atau kalau kelarnya jam 4 atau kadang-kadang jam 3 gitu. Jadi setiap hari Bu muter di sini ya. Sehat atuh Bu. Tiap hari ibu Iya. berhenti. Sehat Bu Iya. kerjanya. Ibu udah masuk rumah sakit udah 2 kali, dioperasi udah. Oh, tapi jadi sehat dong dengan begini ya. Banyak kejemur terus. Ini seluas ini adalah menanam timun atau timun ya. Jadi tadi aku tanya-tanya ini sudah mulai sedikit, biasanya sih sampai 5 karung gitu. Ini bisa sampai 27 kali ya guys, 27 kali tanam, 27 kali panen. Jadi ini sudah mau diganti, sampai sana. Kemudian di sekitar kebun ini juga kita bisa berbelanja sayur ya seperti ini. Jadi langsung dari kebun atau ibunya ini juga mengambil dari beberapa kebun lainnya. Jadi harganya juga pasti lebih murah, lebih fresh ya. Tapi harga ini tergantung dari pasar saat ini. Jadi aku barusan bertanya sama petaninya yang biasa kerja di sini nih. Jadi awalnya katanya untuk pengolahan lahan ini dia menggunakan pupuk kandang ya, bisa kotoran ayam ataupun kotoran kambing dan lain-lain diaur-aurin ya. Jadi semacam pengolahan lahan dulu. Nah setelah itu ditaburkanlah untuk benih-benihnya ini. Itu kalau misalnya nanti sudah ada seperti ini,
sudah ada ya seperti ini nih, sekitar berapa daun, hanya diberikan pupuk urea aja. Jadi tidak menggunakan pupuk yang lain, ya sudah, tinggal nanti menunggu panen aja. Ini nggak nyampe 1 bulan katanya ya. Berbeda dengan timun yang tadi ya. Yuk kita lihat lagi, itu bisa sampai 27 kali panen ya guys. Dan ternyata yang punya lahan ini, yang mengolah lahan ini juga, itu sekarang sedang berangkat haji ya, alhamdulillah. Jadi ternyata dari bisnis pertanian ini bisa juga menjadi rada usaha ya, inspirasi usaha. Kemudian aku tanya juga, bisa umroh juga 2023, 2024, dan sekarang hajinya itu juga harusnya bukan tahun ini tapi bisa tahun ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai usaha, kalau misalnya lapangan pekerjaan ini sekarang agak sulit, bisa juga nih ya teman-teman. Kalau nggak ada lahan, ini bisa sewa dari beberapa lahan tetangga yang mungkin tidak digunakan. Sekian dulu ya sharing aku untuk hari ini, bagaimana dengan pertanian bisa menjadi lapangan pekerjaan yang menghasilkan dan menghijaukan bumi ya, yang pasti ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton Cece Petani Kantoran. Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumika bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi,